Pertama-tama, kita harus mengetahui pengertian dari prosedur. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Menurut Molina dan Albir pada tahun 2002, mereka berpendapat bahwa prosedur sama dengan strategi yang digunakan oleh para penerjemah untuk memecahkan masalah-masalah dalam proses penerjemahan berdasarkan tujuan dari penerjemah itu sendiri. Jadi ada lima prosedur dari penerjemahan. Yang pertama itu pergeseran bentuk, yang kedua pergeseran makna, yang ketiga naturalisasi, yang keempat pemadanan berkonteks, dan yang terakhir pemadanan bercatatan. Yang pertama kita membahas terlebih dahulu mengenai pergeseran bentuk. Jadi pergeseran bentuk adalah suatu prosedur penerjemah yang melibatkan pengubahan bentuk gramatikal dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Contoh yang pertama itu pergeseran bentuk wajib dan otomatis yang disebabkan oleh sistem dan kaidah bahasa. Dalam hal ini, penerjemah tidak punya pilihan lain. Ia wajib melakukan transposisi itu. Contoh yang pertama, teks sumbernya itu a pair of shoes. Teks sasarannya yaitu sepasang sepatu. Yang contohnya kedua itu teks sumbernya itu the cars in the showroom are expensive. Teks sasarannya itu mobil di ruang pajang bagus-bagus. Bagian yang kedua, pergeseran karena suatu struktur gramatikal dalam bahasa sumber tidak ada dalam bahasa sasaran. Contohnya yang pertama, teks sumbernya itu we must bring the dictionary. Teks sasarannya itu diterjemahkan menjadi kamus itu harus kita bawa. Contoh yang kedua, teks sumbernya itu its system has been legalized. Teks sasarannya itu diterjemahkan menjadi telah disahkan sistemnya. Bagian yang ketiga, pergeseran karena alasan kewajaran ungkapan. Padanan bahasa sumber tidak wajar atau kaku dalam bahasa sasaran. Contohnya itu electrical engineering, teks sasarannya itu teknik listrik atau perlistrikan. Contoh yang kedua, teks sumbernya itu the document signed by the dean is valid. Teks sasarannya diterjemahkan menjadi naskah yang ditandatangani oleh dekan itu salih. Yang kedua, kita masuk di dalam pergeseran makna. Jadi, di dalam pergeseran makna ada dua modulasi. Yang pertama, modulasi wajib. Yang kedua, modulasi bebas. Kita bahas terlebih dahulu yaitu modulasi wajib. Modulasi wajib dilakukan apabila suatu kata atau frasa bahasa sumber tidak ada padanya dalam bahasa sasaran sehingga perlu dimunculkan. Contoh yang pertama itu the problem is hard to solve. Jadi diterjemahkan di dalam teks sasarannya itu menjadi masalah itu sukar untuk dipecahkan. Kita membahas yang kedua yaitu tentang modulasi bebas. Modulasi bebas adalah prosedur penerjemahan yang dilakukan karena alasan non-linguistik, misalnya untuk memperjelas makna, menimbulkan pertalian arti dalam bahasa sasaran, mencari padanan yang terasa alami dalam bahasa sasaran, dan sebagainya. Contohnya itu teks sumbernya itu environmental degradation, teks sasarannya itu menjadi lingkungan. Saya pikir ini nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Shirley Molo. Terima kasih. Saya Florida Shirley Molo akan melanjutkan pembahasan kami tentang naturalisasi. Naturalisasi atau naturalization adalah sebuah prosedur penerjemahan yang melakukan proses dengan cara pertama mentransfer dan mengadaptasi kata buku sumber terlebih dahulu ke dalam
pengucapan yang normal atau the normal pronunciation. Kemudian mentransfer dan mengadaptasikannya ke dalam bentukan-bentukan kata yang normal atau the normal morphology atau word forms. Misalnya, kata performance atau ing dinaturalisasikan ke dalam bahasa Jerman menjadi performance atau JR dalam kurung. Yang berikut yaitu pemadanan berkonteks. Padanan berkonteks atau contextual conditioning adalah penempatan suatu informasi dalam konteks agar maknanya jelas bagi penerima informasi. Contoh prosedur penerjemahan ini adalah penerjemahan ungkapan bahasa Inggris good evening dan good night ke dalam konteks bahasa Indonesia atau sebaliknya. Ada juga pemadanan bercatatan. Pemadanan bercatatan adalah prosedur penerjemahan yang digunakan jika penerjemah menerjemahkan kata atau ungkapan yang padanan leksikalnya sama sekali tidak ada dalam buku sasaran seperti kata sarung, batik, gado-gado dalam bahasa Indonesia tidak memiliki padanan dalam bahasa Inggris. Sehingga jika penerjemah akan menerjemahkan kata-kata tersebut, dia harus membuat catatan kaki atau footnotes atau notes. Ada pula contohnya. One example of blending word in English is brunch, in which the word brunch comes from the words breakfast and lunch. Another example is the word motel. The word motel comes from the words motor and hotel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.